Halo guys, welcome to Neotek ID. Jadi kali ini aku hanya ingin sharing perbandingan ya, experience yang aku sudah coba, yaitu dengan HP terbaik yang dikeluarkan oleh Apple, iPhone 14 Pro Max, dengan HP terbaik lipat-lipat yang dikeluarkan oleh Samsung tahun ini, yaitu dengan Galaxy Z Fold 4. Di sini yang pertama aku ingin katakan, aku perlu apresiasi dari Samsung dengan Galaxy Z Fold 4. Karena memang Z Fold ini perkembangannya cukup signifikan ya, karena memang dari awal adanya HP lipat dan terus berkembang untuk menjadi HP yang bisa digunakan oleh orang yang lebih luas, tidak takut untuk rusak, tidak takut untuk layarnya yang mudah berat, yaitu dengan Galaxy Z Fold 4. iPhone 14 Pro Max pun sebenarnya sama. Kalau kalian tahu Apple, pergerakan Apple ini cukup lambat tapi pasti. Jadi dalam arti untuk kenyamanannya dari pengguna, perubahan yang berbeda ini tidak terlalu ada. Yang paling kita lihat adalah terkait kameranya, kamera BAM yang jauh lebih besar setiap tahunnya. Lalu tahun ini yang berbeda adalah terkait Dynamic Island aja, yang menurutku gimmick kecil yang menyenangkan ketika menggunakan, tapi sebenarnya lama-kelamaan juga tidak akan terlalu notice jika dibandingkan dengan notch biasa yang ada di iPhone-iPhone sebelumnya. Jadi tahun ini bisa kita bilang minor update, tapi memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dari experience yang pertama terkait display, untuk iPhone terlebih dahulu memang tahun ini adanya improve, yaitu dengan adanya LTPO display, sehingga always on display akhirnya datang walaupun lambat ya, dengan perubahan yang berbeda. Lalu untuk lainnya sih tetap masih sama, kecuali terkait brightness-nya. Tahun ini Apple step up jauh lebih baik, yaitu dengan bisa mencapai 2000 nits. Untuk Galaxy Z Fold 4 memang tidak sesignifikan yang ada di iPhone 14 Pro Max. Dan memang perlu kita catat bahwa di Z Fold 4 ini dengan display yang berbeda ya, karena ini display lipat dan untuk bagian luarnya juga maksimal. Dengan 120 Hz tetap ada LTPO display mencapai 1 Hz juga untuk bagian outer display dan bagian dalam. Terkait outer display lebih pendek sedikit tapi lebarnya sedikit lebih lebar, menurutku lebih nyaman. Decisionnya sangat baik menurutku tahun ini. Jadi aku menggunakan outer display itu sudah nyaman, misalnya Twitteran, Instagram, balas chat itu masih oke, walaupun tetap tidak seenak HP normal karena dengan rasio yang berbeda. Lalu kalau misalnya sudah dalam keadaan misalnya di cafe atau dalam sudah duduk di kantor atau kerja, pastinya otomatis kita akan membuka layarnya dengan layar yang lebih besar, lebih maksimal, lebih nyaman. Jadi lebih goalnya ini dari HP normal ke tablet ya, dengan display yang lebih besar. Walaupun tetap aku catat di sini untuk crease-nya tetap masih terlihat kecil sih perbedaannya jika dibandingkan dengan Z Fold 3. Jadi masih tetap terlihat jelas. Lalu adanya S Pen support bagi yang sangat membutuhkan. Lalu untuk bezelnya juga lebih tipis dibandingkan dengan Z Fold 3 sebelumnya. Itu hal-hal kecil yang memang memberikan experience yang lebih baik menurutku dalam penggunaan sehari-hari jika aku bandingkan dengan Z Fold 3 tahun lalu. iPhone 14 Pro Max memberikan bezel yang sedikit lebih tipis juga jika dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max. Tapi ya sekedar misalkan menggunakan casing dan lain-lain sih tidak akan ada terasa perbedaan yang maksimal. Terkait bodi memang tidak bisa kita bandingkan karena ini HP lipat, adanya hinge juga, jadi memang lebih berat. Tapi Samsung sudah memberikan yang maksimal, lebih tipis, lebih ringan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Terkait kenyamanan, memang kalau misalnya kalian bawa-bawa HP normal mungkin lebih nyaman lah, simple ya, nggak takut juga. Lalu untuk beratnya, aku lebih aman juga, lebih merasa nyaman dengan Ultra Thin Glass yang diupdate. Lalu juga dengan kerasa lebih kokoh jika dibandingkan dengan Z Fold sebelumnya. Dan memang experience kelebihan itu tidak bisa kita dapatkan di HP biasa atau di iPhone 14 Pro Max kali ini. Lalu next, terkait speakernya dengan display lebih besar ini memang kerasa lebih mantap. Tapi untuk iPhone 14 Pro Max juga nggak kalah ya. Tahun ini memberikan upgrade yang cukup menurutku terkait speakernya. Masuk ke bagian kamera, di sini kelebihan yang diberikan tidak bisa aku bandingkan benar-benar, dalam arti begini. Kalau misalnya kita selalu bandingkan misalnya dengan S22 Ultra, S21 Ultra, ini HP normal dengan maksimal yang bisa digunakan dengan bodi yang lebih besar, lalu juga memberikan kelebihan terkait kamera bisa menggunakan 108 megapiksel yang diberikan oleh Samsung di setiap tahunnya di high-end flagship. Untuk Galaxy Z Fold dengan goal yang berbeda pastinya, tahun ini tetap bisa memberikan lebih baik upgrade yang maksimal karena akhirnya menggunakan 50 megapiksel, 12 megapiksel ultra wide serta 10 megapiksel telefoto yang digunakan di Galaxy S22. Lalu untuk iPhone masih tetap walaupun dengan bodi yang sama, tapi akhirnya mereka step up juga dengan menggunakan 48 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultra wide dan 12 megapiksel telefoto. Jadi dari sini kualitas yang diberikan di Z Fold 4 menurutku nggak kalah, apalagi jika kalian penggunaan umum, lalu suka pewarnaan yang diberikan oleh computational photography dari Samsung, colornya lebih vibrant, lebih maksimal jika dibandingkan dengan Z Fold 3 pun ini jauh lebih baik. Pastinya kalian terkait pengambilan foto tidak akan ada masalah.
pengalaman video, aku bisa katakan untuk iPhone masih tetap lebih unggul di iPhone 14 Pro Max. Karena dari sisi iPhone, kelebihan di video menurutku masih tetap belum bisa tertandingi dari HP-HP lain, termasuk di Galaxy Z Fold 4. Tapi secara garis besar, kalian misalnya upload ke Instagram pun, caranya adalah jangan langsung direct menggunakan Instagram app, tapi menggunakan kamera app terlebih dahulu, baru kalian upload ke Instagram. Jadi hasilnya, walaupun mungkin ada plus minus, kadang tetap lebih baik di iPhone, tapi di Galaxy Z Fold 4 pun menurutku sekarang juga sudah memberikan hasilnya cukup lebih baik dan terus improve yang diberikan. Lalu kalau kalian tanya terkait adanya keren ya, teknologi under display kamera. Ini memang ya oke, tapi hasilnya tidak bisa kalian expect bagus. Lalu experience gamingnya menurutku untuk iPhone 14 Pro Max dengan chip terbaik A16, 4 nanometer proses. Lalu dengan Z Fold 4 dengan adanya Snapdragon 8 Plus Gen 1 terbaru yang digunakan. Walaupun dengan bodi tipis, tapi dengan memberikan hasil yang terbaik sih menurutku jika dibandingkan dengan Z Fold 3 tahun lalu. Bisa memaksimalkan chipnya walaupun dengan suhu tertentu pastinya tetap akan drop. Tapi experience-nya jauh lebih baik karena dengan display yang lebih besar, lebih kerasa mantap ya, lebih imersif, lebih kerasa kita dalam game, ya game tablet ya kalau misalnya kita bandingkan, misalnya kita main game di iPad. Jadi ya gimana ya, ini tidak bisa dibandingkan benar-benar head to head. Tapi lebih ke arah memang experience yang berbeda dari harga yang mungkin bahkan sekarang untuk saat ini iPhone 14 Pro Max sekarang belum resmi harganya lebih tinggi. Tapi dengan harga yang lebih rendah di sini di Z Fold 4 kalian sebenarnya experience-nya jauh lebih banyak yang bisa kalian dapatkan dan experience yang tidak bisa kalian dapatkan di HP-HP lain bahkan di iPhone 14 Pro Max. Tapi tetap kalau terkait dropnya akan lebih drop di Galaxy Z Fold 4 jika dalam waktu yang lama karena dengan bodi yang tipis. Kalau untuk iPhone 14 Pro Max dengan bodi standar HP normalnya jadi bisa memberikan untuk penanganan panas yang lebih baik sehingga bisa maksimalkan A16 chip ini jauh lebih lama. Sekarang masuk ke baterai, untuk iPhone 14 Pro Max tahun ini memang tetap bagus, tapi kalau misalkan bandingkan dengan 13 Pro Max, aku lebih merasa lebih tahan lama di iPhone 13 Pro Max. Lalu untuk Galaxy Z Fold 4 tahun ini sedikit improve dibandingkan dengan Z Fold 3 karena dengan baterai yang sama tetapi dengan chipset yang lebih efisien walaupun dengan power yang lebih besar pastinya dengan 8 Plus Gen 1. Tapi terkait penggunaan sehari-hari untuk iPhone dan juga untuk Z Fold tidak ada masalah. Satu hari aku tidak akan pernah sampai habis kecuali benar-benar aku tes untuk foto, video, gaming. Keduanya pastinya akan menyesuaikan tergantung dari seberapa banyak, seberapa lama aku tes kedua HP ini. Nah, masuk ke bagian pengecasan nih. Untuk pengecasan paling cepat tetap sama saja sih. Tetap lambat kedua ini ya jika kalian bandingkan dengan Oppo, Vivo, Xiaomi yang bisa mencapai ratusan watt. Jadi untuk iPhone tetap di maksimalnya di 25 watt, tapi kalau ada beberapa yang ngetes bisa sampai 27,5 watt. Untuk Z Fold 4 tahun ini setidaknya memberikan improvement dibandingkan tahun lalu, yaitu bisa menggunakan 25 watt charger, memberikan hasil yang lebih maksimal, lebih cepat. Tapi balik lagi bahwa keduanya ini tahan juga cukup lama dalam satu hari sih nggak masalah ya terkait pengecasan yang cukup lambat. At least satu hari pasti aman digunakan, apalagi kalian harusnya kalau untuk menggunakan Z Fold tidak terlalu fokus gaming lah ya, lebih ke arah untuk productivity, menggunakan S Pen support, lalu untuk menggunakan bekerja lah, intinya lebih maksimal di sana. Di sini aku hanya sharing dan tidak mengatakan bahwa harus ambil iPhone lebih baik dari Z Fold lebih baik dari Samsung, tapi tergantung dari kalian apa yang ingin kalian dapatkan di harga yang ada. Aku juga sharing nih, tanya-tanya ke teman-teman yang lain, kadang mereka tidak kepikiran bahwa ingin mendapatkan HP lipat. Kadang juga ada yang iPhone lalu beli iPad atau bahkan mungkin dengan S22 Ultra tapi juga membeli dengan Tab S8 seperti itu. Dan memang kalau misalnya dari Z Fold 4, ya balik lagi dengan adanya S Pen support menurutku bagi kalian misalnya yang suka take notes, lalu bagi kalian juga yang arsitek mungkin gambar-gambar langsung ke klien kalian, mungkin dengan pembawaan yang ada di Z Fold 4 ini lebih cocok, lebih mantap. Tapi terkait ada banyak pandangan misalnya iPhone itu untuk orang-orang yang sukses, untuk orang-orang yang merasa lebih keren, lebih tetap step up. Menurutku sekarang sudah mulai enggak. Dari sisiku, tidak hanya terkait ini bahwa logo Apple, tetapi melainkan dari sisi software. Karena untuk Android mungkin kita banyak di luaran melihat bahwa oke, ini Android banyak yang ada. Misal dari Oppo, Vivo, Xiaomi pun akan ada memberikan experience tersebut. Dan bahkan saat ini pun mulai banyak brand-brand lain mengeluarkan HP lipat. Karena Apple mengunci mereka sendiri dengan ekosistem mereka sendiri dan memberikan, ya ini kelas kita yang terbaik adalah iPhone 14 Pro Max. Kalau kalian mau mendapatkan pandangan misalnya yang lain terkait Android memberikan hasil yang lebih baik dengan Samsung ataupun brand-brand lain, yap, itu tergantung dari kalian sendiri. Yang terakhir, kenapa kadang orang lebih memilih iPhone? Menurutku kalau untuk di orang luar US karena adanya iMessage ya, kalau kalian tahu bubble hijau, bubble biru. Tapi menurutku di sini lebih ke arah ekosistemnya. Contoh dari pengalamanku, aku juga menggunakan Mac, iPad, Apple Watch, AirPods. Jadi sekarang iPhone pastinya. Dengan 5 ini memang kalian rasa kenapa sih kok nggak campur-campur aja?
karena di sini ekosistem mereka memang memberikan software dan juga dengan experience yang jauh lebih baik. Transfer data dengan AirDrop, lalu semuanya bisa synchronize untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. AirPods juga maksimal bisa digunakan di iPhone, lalu juga Apple Watch maksimal digunakan di iPhone, tidak bisa digunakan di HP lain. Ya beneran, memang Apple jago sih menurutku terkait ekosistem yang benar-benar dikunci. Jadi penutup untuk keduanya ini kelebihannya kalian yang bisa simpulkan sendiri apa yang ingin kalian dapatkan terkait chip sudah yang terbaik, kamera juga sudah yang terbaik yang bisa didapatkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing antara HP lipat yang mungkin beberapa orang masih tetap takut tapi juga nyaman yang bisa diberikan, masih tetap terlihat crisp-nya, itu hal-hal yang mungkin ya harus dikorbankan untuk mendapatkan keseluruhan experience HP lipat jika dibandingkan dengan HP normal. Aku ingin tahu nih bagaimana sih pendapat dari kalian yang pastinya memiliki pandangan berbeda-beda, pendapat berbeda-beda dengan kelebihan kekurangan masing-masing dengan harga yang ada, serta pandangan-pandangan bahwa Apple ini masih tetap lebih eksklusif atau mungkin Z Fold ini jauh lebih berkelas dan lain-lain. Langsung saja kita bahas di kolom komentar di bawah. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.